Assalamualaikum. Oke para jenius, kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Semoga kita semua penuh kebahagiaan. Kita di bab 491 sampai 495. Selamat bersantai. Bab 491. Di gedung yang elegan di Istana Kota Lord, seorang pria dan wanita duduk saling berhadapan. Kin Pedang Istana Guru, Anda datang jauh-jauh ke kota Danau Banjir untuk Sky Kin 9 Music. Sang pengembala Lake City duduk tegak, tetapi ada kedinginan dalam ekspresinya. Wanita di seberangnya memandang sekitar usia 27 atau 28 tahun dan memiliki keanggunan yang tak terlukiskan. Sulit membayangkan bahwa itu kecantikan ini adalah pemimpin salah satu dari 8 kekuatan besar negara besar Kanopi, Istana Pedang Qin. Liu Jiutian, kita sudah saling kenal untuk sementara waktu. The Sky Kin 9 Music adalah keterampilan tertinggi di Dao of the Qin dan terkait dengan teknik 9 pedang Qin dari Qin Sword Palace. Musiknya tidak banyak berguna untuk Anda. Petik 2. Qin Pedang Palace Master tersenyum dan mencoba membujuk Flooding Lake City Lord. Aku tahu bahwa itu Sky Kin 9 Music sangat memikatmu. Empress Qin juga sangat tertarik. Petik 2. The Lake Lord City Banjir berkata dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda emosi yang bisa dilihat. Empress Qin, dia datang untuk mencarimu juga. Petik 2. Alis Qin Sword Palace Master berkerut. Status permaisuri Qin sangat tinggi dan bahkan Palace Master sedikit waspada terhadapnya. Selanjutnya, Qin Sword Palace dan keluarga Liu berada di sisi Imperials. Empress Qin dan Qin Sword Palace Master adalah dua wanita di negara besar yang memiliki status dan kekuatan tertinggi. Jika mereka berdua menginginkan hal yang sama, bahkan True Lord Rangs akan merasa tertekan, karena kedua pihak tidak akan tersinggung. Saya sudah menolak Empress Qin. The Lake Lord City yang membanjiri berkata. Kamu telah menolak Empress Qin. Mendengar ini, Qin Sword Palace Master setengah bahagia dan setengah khawatir. Dia senang karena permaisuri Qin tidak mengerti, tetapi khawatir bahwa itu tuan kota tidak akan memberikannya kepada dirinya sendiri jika dia sudah menyinggung Ratu Qin. Musiknya ditinggalkan oleh Ibu Qin Xin, jadi Qin Xin menghargainya. Bahkan jika itu tidak berguna bagiku, aku tidak akan memberikannya dengan mudah. Petik 2. The Lake City pengembara menggelengkan kepalanya, menunjukkan keputusannya. Qin Sword Palace Master tidak terkejut. The Lake City pengembara City adalah seseorang yang sangat setia pada perasaannya. Itu tidak akan mudah untuk membujuknya. Dia mulai berpikir tentang apa yang bisa digunakan untuk menggerakkan Lake City Lake Flooding. Tepat pada saat ini, langkah kaki yang mendesak terdengar di luar pintu. Tuan kota, tidak baik. Seruan nyaring datang dari luar. The Flooding Lake City Lord sedikit marah. Apa yang terjadi? Bangunan ini adalah tempat di mana Lord Kota memasuki pengasingan. Biasanya, ketika tuan kota ada di sini, tidak ada yang berani mengganggu dia. Selanjutnya, dia sedang berdiskusi dengan Qin Sword Palace Master sekarang. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Qin Sword Palace Master juga ingin tahu. The Lake City Lake yang membanjiri harum. Sebuah bayangan mendarat di sudut ruangan. Pelaporan ke Lord Kota, Zhao Feng telah kembali. Siapa yang kembali? Zhao Feng. Petik 2. Tubuh membanjiri Lake City Lord membeku. Zhao Feng, mungkinkah itu salah satu keajaiban luar biasa yang lolos dari pernikahan? Petik 2. Qin Sword Palace Master mengungkapkan ekspresi bingung. Zhao Feng tepat di luar istana kota Lord dan meminta Anda. Sosok itu berkata dengan hati-hati. Namun, sebelum kata-katanya bahkan selesai, mata pengembara Lake City Lord berubah menjadi perak dan merah dan melepaskan Taura Erifying. Zhao Feng, kamu masih memiliki wajah untuk kembali ke kota Danau Banjir. Anda mengejar kematian. Petik 2. Raungan menggelegar di seluruh Flooding Lake City. Gelombang cahaya merah muncul di atas istana Lord Kota dan selaras dengan api Yuan Qi. Pada saat itu, semua orang dari realem konsolidasi ke realem Spirit True merasakan panas yang hebat. Seolah-olah lava mencoba meletus dari tanah. Ketika maksud dari True Lord Rang dilepaskan sepenuhnya, setiap True Spirit Realm dalam jarak ribuan mil akan merasakan perubahan di langit bumi Yuan Qi. City Lord, salam, Tuan Kota. Orang banyak di depan istana kota Lord membungkuk ketakutan. Pada saat ini, tak terhitung orang melihat pria yang luar biasa mengambang di langit, Lord Kota Lake yang membanjiri. Seperti aura yang kuat, normal True Lord Rangs mungkin bukan pertandingannya. Petik 2. Dai Ye dan Jiang Sanfeng bertukar pandangan terkejut. Mereka telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering dan sangat berpengetahuan.
Dalam kondisi marahnya saat ini, keterampilan api dari kota api Lake Lake mencapai tingkat yang luar biasa. Kembali ketika Zhao Feng melarikan diri, Lake City pengembara Lake City menerobos ke peringkat Lord sejati saat dia berada dalam kondisi yang sangat mirip dengan yang dia ada sekarang. Tuan Kota Liu, junior ini di sini untuk menyambut Anda. Waktu itu, Zhao Feng membungkuk, tidak peduli apa, ini adalah ayah Liu Qinxin. Bocah, beraninya kamu berbicara tentang saat itu. Karena kamu, nama Qinxin tercoreng dan keluarga Liu Lake yang membanjiri menjadi lelucon. Petik 2. Lord City Lake yang membanjiri meraung, suaranya meledak seperti guntur. Zhao Feng tidak bergerak dan tenang, tidak menganggap kata-kata Lord City dengan serius. Saat itu, jika bukan karena fakta bahwa itu Lord Kota telah memaksanya untuk bertempur, Zhao Feng tidak akan bertunangan dengan Liu Qinxin dan terpaksa melarikan diri untuk memulai. Zhao Feng merasa bersalah ketika Liu Qinxin tertangkap, jadi dia berjanji akan memberi kompensasi. Anda datang tepat waktu, saya akan membalas dendam untuk Qinxin. Petik 2. Suara gemuruh Lake City Lord membanjiri ada kesedihan. Namun, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Kultivasi Zhao Feng telah mencapai True Lord rank tahap awal dan sebanding dengan miliknya sendiri. Begitu keduanya bertempur di sini, banyak orang yang tidak bersalah akan terluka. Meskipun Tuan Lake City yang membanjiri percaya diri, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Zhao Feng dalam satu pukulan. Mencari balas dendam, apa yang terjadi pada Qinxin? Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar dan dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cemas. Dari nada danau kota banjir, sepertinya Qinxin mengalami kecelakaan. Pada pertemuan naga sejati suci, Lake City pengembara kota hanya memiliki niat buruk terhadap Zhao Feng, tetapi dia tidak akan melakukan apa-apa karena sekte darah besi. Namun, sekarang sepertinya niat jahat itu telah berubah menjadi balas dendam. Zhao Feng, kamu ajaib dari Secret True Dragon Gathering, apakah kamu tidak tahu bahwa itu Qinxin belum kembali dari warisannya? Sang pengembala Lake City Lord tertawa dingin dan menatap Zhao Feng. Pada titik waktu ini, banyak penonton telah dievakuasi, meninggalkan hanya Zhao Feng dan perusahaan dalam 100 meter. Qinxin belum kembali. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia berbalik ke Jiang Sanfeng dan Dai Ye untuk konfirmasi. Keduanya mengangguk sedikit. Mereka telah mendengar bahwa itu Liu Qinxin belum kembali. Tetapi itu bukan masalah besar karena mereka berpikir Zhao Feng ada di sini untuk membalas dendam. Mengapa seperti ini? Setelah mengkonfirmasi berita ini, hati Zhao Feng sepertinya dipalu dan dia linglung. Di dalam hatinya, dia kecewa, menyesal, dan bersalah. Zhao Feng tahu bahwa itu jika Liu Qinxin belum kembali sekarang, kemungkinan dia hidup sangat kecil. Lagi pula, tidak semua orang seperti Zhao Yufei, yang memiliki surga menentang keberuntungan. Qinxin suka diam dan sendirian. Jika itu bukan karenamu, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci. Petik 2. The Lake City Lake membanjiri meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang dibebankan ke arah Zhao Feng di tanah. Pada saat ini, semua orang di dekat istana kota Lord sudah dievakuasi dan Zhao Feng bingung. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Mystic Fire Scorching Demon. Sosok Lake Flooding Lake City langsung mendekat dan dia menghempaskan gelombang besar api yang bahkan membakar udara. Tidak baik, Jiang Sanfeng dan Dai Ye hanya merasa udara dipenuhi cahaya merah, dan bahkan pelindung kiroh sejati mereka tidak dapat menghentikannya. Ini hanya aura serangannya, sulit membayangkan seberapa kuat serangan itu sendiri. Tidak mengherankan bahwa itu penguasa kota danau banjir mengevakuasi semua orang. Jiang Sanfeng dan Dai Ye mengutuk. Meskipun mereka percaya bahwa itu Zhao Feng dapat memblokir serangan kota Lake Lake, mereka mungkin terluka dalam pertempuran. Kalian berdua mundur dulu. Suara murmur yang rendah terdengar di telinga mereka. Weng, sensasi yang sedikit memalukan menghantam keduanya dan menciptakan angin puyuh yang mendorong mereka puluhan meter ke belakang. Saat berikutnya, ledakan, telapak tangan Lake Lake yang membanjiri Lord Kota berdebam ke tanah. Area di depan istana Lord Kota berguncang dan lubang yang dalamnya 40 atau 50 yard telah dibuat. Para ahli di dekatnya semua mengambil nafas dingin dan merasakan gelombang ledakan udara panas di atas mereka. Bam! Meskipun kekuatan telapak tangan ini sangat kental, hanya sedikit riak yang membuat bagian dari tembok istana kota jatuh. Untuk menyelamatkan kita, Ketua Chapter Dai Ye bereaksi dan tidak bisa menahan kesedihan. Baru saja,
Mereka melihat Zhao Feng menggunakan teknik untuk mengirim mereka keluar dari jangkauan serangan Flooding Lake City Lord sementara dia sepertinya tidak menolak sama sekali. Melihat lubang hitam merokok, keduanya berkeringat dingin. Di mata mereka, meskipun Zhao Feng kuat, dia tidak kultivasi teknik penguatan tubuh dan tidak bisa memblokir serangan dari True Lord Rank secara langsung. Lebih jauh lagi, pedoman Mystic Fire Scorching Heaven Lord dari Lake City telah mencapai level yang tinggi dan kemampuan serangannya sangat kuat. Sua, bala api yang membanjiri Lake City Lord membekuk ketika dia mendekati lubang itu. Tuan Kota Liu, aku merasa bersalah tentang Qin Xin. Sebuah desahan datang dari udara dan, dengan embusan angin dan kilat, sosok pemuda berambut biru muncul. Apa gunanya angin dan kilat? Sambil mendorong mereka berdua pergi, dia juga menghindari serangan Flooding Lake City Lord. Saya mendengar bahwa itu Zhao Feng masuk ke pusaka misterius. Siapa yang tahu apa yang dia dapatkan dari itu? Petik 2. Tidak jauh, mata Kingsword Palace Guru berkelip. Kamu bocah, kita belum bertemu selama 1 tahun dan kamu sudah mencapai peringkat Lord sejati. Saya ingin melihat kekuatan tempur dari keajaiban luar biasa. Petik 2. The Flooding Lake City Lord sangat terkejut bahwa itu serangannya gagal, dan kemarahannya mendidih. Meskipun keduanya belum bertarung secara langsung, penguasa Lake City yang membanjiri bisa merasakan kecepatan menakutkan Zhao Feng. Dalam sekejap, Zhao Feng tidak hanya menghindari serangan kota Lake, dia juga menyelamatkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Peringkat Lord sejati yang normal mungkin dapat menghindari serangan Flooding Lake City Lord, tetapi untuk menyelamatkan beberapa pengamat pada saat yang sama. Tidak mungkin. Dengan kilatan merah, sang pengembala Lake City menghilang dan muncul kembali beberapa yard dari Zhao Feng. Mystic Fire Sealing Heaven Pang. Tinju The Lake of Flooding Lake City seperti gunung berapi dengan aura yang sangat kacau yang mengunci setiap jalan mundur. Hati Zhao Feng sedikit menurun. Maksud dan kekuasaan kota Lake banjir melampaui tingkatan True Lord Ranks tahap awal lainnya. Tinju ini difokuskan untuk mencegah mundur dan tidak bisa dihindari dengan mudah. Kiu, Zhao Feng menghilang dalam hembusan angin dan kilat. Ledakan. Pukulan Flooding Lake City Lord berhasil menghantam riak angin dan kilat sementara Zhao Feng yang asli melintas di atas Lake City yang membanjiri. Angin gabungan Zhao Feng ini dan kilat ke dalam gerakannya dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kingsword Palace Master di dekatnya tercengang. Meskipun Zhao Feng belum menampilkan kekuatan tempur apapun, kecepatannya pasti berada di antara 5 besar di Canopy Great Country. Sosok Zhao Feng sedang menuju ke arah awan. Seolah-olah dia tidak ingin pertarungan menyebar ke seberang kota danau banjir. The Lake City pengembara kota sedikit terkejut, tapi ini baik untuknya karena dia bisa keluar semua. Mystic Fire Exploding Cloud, sebuah awan merah menyala yang menyala meledak, menciptakan riak-riak yang menyapu area seluas 2 mil. Kekuatan yang menakutkan membuat hati para penonton bergetar. Banyak dari mereka merasa sangat panas dan mulai berkeringat. Tuan Lake City yang membanjiri sudah mulai menggunakan serangannya yang luas. Hehe, mari kita lihat bagaimana bocah itu berkelit. Pakar Realm Spirit sejati dibahas. Dalam awan menyala, seorang pemuda berambut biru memancarkan aura angin dan petir yang meledakkan awan menjadi sedikit. The Lake City yang membanjiri mulai menggunakan serangan yang lebih banyak dan lebih kuat. Namun, Zhao Feng tidak menyerang sama sekali dan menghindar dari serangan kota Lake City dengan mudah. Bahkan beberapa dari The Ascended Realms di bawah ini dapat melihat bahwa itu kecepatan Zhao Feng dengan mudah melampaui penguasa Lake City yang membanjiri. Junior, mengapa kamu tidak menyerang? Kemarahan di hati Lake City yang dibanjiri Lord, tapi dia sedikit bingung. Berpikir kembali ke sejarahnya bersama Zhao Feng dan bagaimana dia mengirim orang-orang setelah masa muda ini selama bertahun-tahun, cinta City Lord untuknya telah berubah menjadi kemarahan dan, sekarang, membunuh niat. Tentu saja, ketika Zhao Feng tiba, Lord Kota menyadari bahwa itu tidak mudah untuk menjatuhkannya. Zhao Feng tidak melawan dan membiarkan penguasa kota Lake yang membanjiri mengirim rentetan serangan. Tuan Lake City yang membanjiri itu tidak bodoh. Tidak sulit baginya untuk melihat bahwa itu kekuatan bintang yang bersinar ini kemungkinan besar di atas miliknya sendiri. Ketika aku datang ke kota danau banjir, aku dipaksa menikah dengan Lord Kota Lake. Dalam setengah tahun itu, Lake City yang membanjiri memberiku petunjuk dan sejumlah besar sumber daya. Petik 2. Kenangan muncul di pikiran Zhao Feng. Saat itu, dia dikejar keluar dari rumahnya dan adalah orang lemah yang tidak akrab dengan Canopy Great Negara. Itu adalah titik rendah dalam kehidupan Zhao Feng. Dalam periode waktu itu,
Ia menggunakan identitas menantu laki-laki dari dermawan Lake untuk menerima sumber daya yang baik dan kultivasi dengan mudah. Selain memaksanya masuk ke dalam pernikahan, sang penguasa kota Lake yang membanjiri benar-benar mengaguminya dan memberinya sumber daya. Dia benar-benar memikirkan Zhao Feng sebagai menantunya. Jika bukan karena fakta bahwa itu Lord Kota telah menginvestasikan banyak hal secara emosional, dia tidak akan menjadi sangat marah atas pelarian Zhao Feng. Saya hidup di titik terendah dalam hidup saya di Lake City yang tergenang. Setelah itu muncul kemunculan saya. Saya menghargai bantuan Anda. Selanjutnya, Qin Xin. Ketika Zhao Feng berpikir sampai di sini, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih dan rasa bersalah, terutama sejak Qin Xin tampaknya mengalami kecelakaan dalam warisan. Biasanya, ketika seseorang tidak kembali dari warisan, peluang kematiannya adalah 99%. Karena inilah Zhao Feng tidak mau melakukan serangan balik. Liu Jiutian, kamu mungkin tidak akan bisa menangkap atau membunuh bocah ini sendirian. Suara lembut seorang wanita terdengar. Pemilik suara ini adalah Master Istana Pedang Qin. Qin Sword Palace Master, jika kamu membantuku membunuhnya, aku akan berhutang budi padamu. The Lake Lord City yang membanjiri berkata, jika dia tidak dapat menjatuhkan Zhao Feng di wilayahnya sendiri, tidak hanya dia kehilangan muka, nama seluruh keluarga Liu akan ternoda. Saudara Liu terlalu baik, The Iron Blood Religion adalah musuh kita. Petik 2. Qin Pedang Palace Master tersenyum dan tertawa dalam hatinya. Dia tidak berpartisipasi karena dia menunggu kebaikan ini. Jika saya dapat membantu Liu Jiutian menjatuhkan Zhao Feng, dia tidak hanya akan memberi saya Sky Kin 9 Music, saya juga akan dapat mengambil apa yang diperoleh Zhao Feng dari pusaka misterius. Hati Qin Pedang Istana Guru pindah ketika dia berpikir sampai di sini. Itu karena ini dia harus membantu Lord Kota Lake membanjiri menjatuhkan Zhao Feng. Zhao Feng, Anda mengkhianati kepercayaan dan cinta keluarga Liu ketika Anda melarikan diri. Beraninya kau kembali ke kota Danau Banjir. Aku akan menjatuhkanmu. Petik 2. Ekspresi Qin Sword Palace Guru menjadi dingin saat Qin dan pedang bersinar muncul di depannya. Dia memegang Qin di satu tangan sambil mengendalikan pedang dengan yang lain. Pada saat itu, suara gemuruh kuda melonjak menuju Zhao Feng. Qin Sword Twin Desolation, pedang bersinar dengan cahaya 3 warna saat meludahkan sinar cahaya pedang yang menembus ke Zhao Feng. Kombinasi dari Qin dan pedang itu sempurna. Suara dari Qin menjadi kekuatan tak terlihat yang mengganggu dan mengejutkan jiwa dan dapat membahayakan organ tubuh yang lebih lemah. Dengan Qin ini, bahkan pasukan tidak akan bisa mendekati Qin Sword Palace Lord. Mereka yang berada di bawah peringkat Tuan benar bisa langsung terbunuh. Teknik pedang adalah teknik pedang terbang legendaris, yang memungkinkan seseorang untuk mengendalikan pedang melalui udara dan mengirim pedang balok secara terus-menerus dari segala arah. Tidak bagus, itu adalah Qin Sword Palace Master. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berseru. Keduanya belum menyadari bahwa itu ada peringkat Lord sejati lainnya di sini selain dari Lord Kota Lake yang membanjiri, dan bahkan itu adalah figur besar seperti Qin Sword Palace Master. 1 Kaisar, 3 Sekte, 4 Keluarga. 8 kekuatan besar negara besar kanopi memutuskan nasib negara. Qin Sword Palace Master adalah pemimpin salah satu dari 3 sekte. Statusnya sebanding dengan wakil patriark sekte darah besi. Situasinya langsung berubah ketika Qin Sword Palace Master menyerang. Serangan pedang Qin Twin Desolation-nya datang dari belakang dan menjebak Zhao Feng. Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak bisa tidak mengutuk, guru pedang Qin pedang ini sangat tidak tahu malu. Bahkan ketika mereka memiliki lebih banyak orang, dia menggunakan serangan diam-diam. Petik 2. Dalam hal kekuatan tempur, Qin Sword Palace Master tidak luar biasa di antara para ahli top, tetapi dalam hal kesusahan, dia pasti di antara yang teratas. Kombinasi Qin dan pedang membuat sebagian besar kepala True Lord Ranks terluka. Baik, The Qin Sword Palace Master dikatakan spesialis dalam kerja sama tim. Jika Qin Sword Twin Desolation-nya bekerja bersama-sama dengan True Lord Rank yang lain, mereka sangat mungkin membunuh musuh. Petik 2. Mata danau kota banjir menyala saat dia melihat serangan Qin Pedang Istana Guru. Qin Wind Sword Rain. Suara Qin di udara tiba-tiba menjadi kacau saat pedang balok menutupi langit, menutup jalan mundur Zhao Feng. Serangan Qin Sword Palace Master tidak terbatas hanya di dunia fisik, Qin-nya juga bisa mengguncang jiwa. Dari mana wanita ini berasal, dan bagaimana dia berani mengganggu kami? Ekspresi Zhao Feng meredup. Serangan Qin Sword Palace Master membatasi pergerakannya. Dia hanya tidak menyerang Lake City Lake yang membanjiri karena bantuannya di masa lalu dan karena Liu Qinxin. Namun, dia tidak mengenal wanita ini.
Ini berarti dia tidak perlu menahan diri. Zhao Feng mendengus dengan dingin ketika dia mengirim rantai angin dan kilat meronta-ronta dan menyebabkan kekacauan. Ledakan, bam, angin pedang angin Qin hancur dari rantai angin dan petir yang kacau. Sang pengembara Lake, yang saat ini sedang mendekati, merasakan sensasi mati rasa dan terdorong mundur. Penggunaan angin dan petir yang sangat kuat. Ekspresi dari dua True Lord Ranks berubah secara dramatis. Serangan mereka telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu langkah dari Zhao Feng. Sua, angin dan kilat menyala. Awas, sang pengembara Lake yang terancam diperingatkan. Detik berikutnya, embusan angin yang kuat dan sensasi mati rasa turun di atas Qin Sword Palace Master. Sua, seorang tokoh berambut biru muncul di sebelahnya. Kecepatan seperti itu, bagaimana ini mungkin? Wajah Qin Sword Palace Guru hilang warna. Satu tangan memegang Qin sementara yang lain mengendalikan pedang dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Sudah jelas bahwa itu kecepatan Zhao Feng ditampilkan sebelumnya adalah dia melestarikan kekuatannya. Kecepatannya saat ini hampir 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Beng, bola angin dan petir mengembun di telapak Zhao Feng dan menghancurkan Qin di depan Qin Sword Palace Master. Kamu merusak Six Combine Swaying Qinku. Keanggunan Qin Sword Palace Guru menghilang dan digantikan oleh kemarahan, kepanikan, dan ketakutan. Niat membunuh melintas di matanya saat tangannya yang lain mengendalikan pedang dan mengubahnya menjadi seberkas 3 warna cahaya yang menusuk ke arah Zhao Feng. Mata spiritual Lord Zhao Feng tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sepertinya mampu mengguncang pikiran dan jiwa Qin Sword Palace Guru. Dang, pedang terbang yang dikendalikan oleh Qin Sword Palace Master tiba-tiba jatuh dari udara. Jiwa Zhao Feng sebanding dengan sovereign dan tekanan energi mentalnya hampir membuat pikiran Qin Sword Palace Master hancur. Simpan, selamatkan aku. Wajah Qin Sword Palace Guru seputih kertas. Rambut dan pakaiannya tertiup angin, menampakkan kulit seputih salju. Ini akan mengajarkan Anda untuk ikut campur dalam bisnis orang lain. Zhao Feng tanpa ekspresi menendang keluar. Bam! Kaki itu mendarat di dada Qin Sword Palace Master. Qin Sword Palace Master merasakan campuran rasa malu dan kebencian saat dia memuntahkan darah dan pergi terbang. Dengan bam, penguasa salah satu dari 8 kekuatan besar negara besar kanopi dikirim terbang dari langit. Para ahli dari Lake City Flooding bingung, sementara mata Jiang Sanfeng dan Dai Ye hampir melotot keluar. Bukan seolah-olah mereka berpikir bahwa itu Zhao Feng tidak dapat melindungi dirinya sendiri terhadap 2 peringkat Lord sejati. Bagaimanapun, mereka mendengar rumor tentang Zhao Feng di daerah Cloud, tapi itu masih mengejutkan. Dia memang pantas mendapat gelar, luar biasa ajaib. Qin Palace Master tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan jika keduanya bekerja bersama, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Petik 2. Hati Jiang Sanfeng dipenuhi dengan kegembiraan setelah shock berlalu. Pemimpin bab terlalu santai, bagaimana dia bisa menendang bagian wanita itu? Petik 2. Wajah Dai Ye sedikit merah. Namun, dia bisa mengatakan bahwa itu Zhao Feng tidak menendang ke sana dengan sengaja. Seolah-olah Master Istana Pedang Qin hanyalah sebuah kerangka di mata Zhao Feng. Di saat yang sama, para ahli di dalam banjir Lake City bereaksi dan pecah menjadi kekacauan. Dia terlalu cepat. Bagaimana perbedaan antara True Lord Ranks begitu besar? Tindakan Zhao Feng terlalu cepat, sehingga sebagian besar orang tidak melihatnya dengan jelas. Namun, mereka melihat Qin Sword Palace Master dikirim terbang dengan satu tendangan, dan mereka tercengang. The Lake City Lake membunuh mengambil napas dingin tidak jauh. Dia menatap Zhao Feng dengan ekspresi kompleks yang mengandung kekhawatiran, keterkejutan, dan rasa keberuntungan yang tidak bisa dia jelaskan. Kembali ketika ia pertama kali bertemu Zhao Feng, penguasa kota Danau Banjir mengetahui tentang garis keturunan berbakat Zhao Feng dan mata spiritual godanya. Itu karena kekaguman ini bahwa itu ia memaksa Zhao Feng untuk menjadi menantu masa depannya. Dan hari ini membuktikan bahwa itu dia benar untuk melakukannya. Menantu laki-laki, masa depannya telah menjadi naga dan keajaiban luar biasa. Kekuatan Zhao Feng lebih besar daripada kekuatannya sendiri. Zhao Feng, aku akan membalas penghinaan hari ini 10 kali lipat. Kebencian muncul di mata Qin Sword Palace Guru saat dia menyentuh dadanya dan batuk keluar lebih banyak darah. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa itu tendangannya sekarang bisa membuat wanita ini tidak bisa berdiri selama setengah hari. Namun, dia tidak menganggap bahwa itu bagian yang ditendangnya sangat lunak, yang membatalkan sebagian dari kekuatannya. Tetapi bahkan kemudian,
Qin Sword Palace Master terluka parah dan hampir tidak bisa berdiri. Menambah fakta bahwa itu Qin-nya hancur, kekuatan tempurnya saat ini telah turun 30–40%. So, Qin Sword Palace Master berubah menjadi seberkas cahaya yang melaju pergi. Huff, kembalikan 10 kali lipat, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Zhao Feng mencibir dingin saat matanya berubah biru dan dia bersiap untuk menggunakan Wind Light Eye Flame atau Azure Piercing Slash untuk membunuhnya. Berhenti, Lord City Lake yang terganggu berteriak. Dia merasakan kekuatan dari garis mata Zhao Feng yang membuat jantungnya bergetar. Dia pergi ke Sacred True Dragon Gathering dan melihat teknik mata Zhao Feng. Sang pengembala Lake City Lord tahu bahwa itu jika Zhao Feng berhasil menggunakan serangan ini, Qin Sword Palace Master pasti akan mati. Tuan Kota Liu, Zhao Feng tersenyum samar dan niat membunuhnya menghilang, membiarkan Qin Pedang Istana Guru hidup. Qin Pedang Palace Master, yang saat ini sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan aura kematian menyapunya. Dia tampaknya tidak menyadari bahwa itu hidupnya hampir mencapai ujungnya. Zhao Feng, saya mengakui kekuatan Anda. Mungkin tidak banyak orang di negara besar itu adalah pasanganmu. Petik 2. Lord City Lake yang membanjiri menghela nafas. Menghadapi masa depan ini, menantu laki-laki, dia merasa tak berdaya. Dengan kekuatan Zhao Feng baru saja ditampilkan, Lord Kota tahu bahwa itu akan sia-sia bahkan jika ia dan Qin Sword Palace Master bekerja sama. Namun, Lake City Lake Flooding juga bingung. Zhao Feng tampaknya kejam terhadap beberapa orang, seperti Qin Sword Palace Master sekarang. Tindakan membunuhnya bisa dicapai dengan satu pikiran. Namun, Zhao Feng hangat menuju Lord Kota Air yang membanjiri, memungkinkan dia untuk menyerang tanpa pernah melawan balik. Sang pengembala Lake City Lord mulai berkeringat dingin. Jika itu orang lain, Zhao Feng mungkin akan membunuh mereka sejak lama. Katakan kenapa kamu ada di sini. Sang pengembala Lake City Lord mulai merenung saat dia berbicara. Dari sikap Zhao Feng saat ini, seolah-olah dia tidak pernah memikirkan Lord Kota sebagai musuh di tempat pertama. Dia bahkan membiarkan Qin Sword Palace Master hidup karena permintaan City Lord. Saya sudah mengatakan kepada Anda bahwa itu saya di sini untuk memenuhi janji saya, mengambil Qinxin sebagai istri saya. Zhao Feng tidak bisa menahan senyum pahit. Mendengar ini, semua orang mulai berdiskusi. Semua orang, Lord Kota Danau Banjir, Liu Yuan, Jiang Sanfeng, Dai Ye, tidak percaya. Kamu benar-benar kembali untuk mengambil Qinxin sebagai istrimu. Ekspresi Danau Kota Banjir Lord sangat berwarna-warni. Zhao Feng mengangguk dengan perasaan bersalah, tapi saya tidak tahu bahwa itu dia tidak kembali. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Saat itu, pengembara Lake Kota memaksa Zhao Feng ke dalam pernikahan dan yang terakhir berakhir melarikan diri dari negara. Sekarang, Zhao Feng kembali, dan calon pengantin tidak ada di sini. The Lake City Lake membanjiri diperiksa Zhao Feng untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas, bunga mekar dan layu. Ikut denganku. Beberapa saat kemudian, di dalam gedung di Istana City Lord, Liu Jiutian, Zhao Feng, Dai Ye, dan Jiang Sanfeng sedang duduk di dalam ruangan. Petik 2. Qinxin memasuki langit Saint Qin Inheritance. Itu bukan warisan besar dibandingkan dengan 4 warisan besar, tetapi sangat misterius dan tidak biasa. Warisan ini hanya muncul 2 atau 3 kali dalam 10.000 tahun terakhir dan tidak banyak yang diketahui tentang itu. Petik 2. Kata Liu Jiutian, kembali di Sacred True Dragon Gathering, Zhao Feng dan keajaiban luar biasa lainnya bertempur dengan sengit untuk memasuki warisan. Di antara mereka, Yu Tianhao dan Xin Wuheng memasuki warisan pusaka surga. Chang Yuyue memasuki Seven Sword Inheritance. Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu memasuki warisan es mistik. Zhao Feng tidak terlalu memperhatikan yang lain. Misalnya, Pangeran Jin, Tian Yunzi, Wang Xiaoguai, dan Liu Qinxin semuanya memilih warisan mereka sendiri. Jumlah orang dari Canopy Great Country yang berhasil memasuki warisan kali ini jauh melebihi yang lain, tetapi Liu Qinxin adalah satu-satunya dari Canopy Great Country yang tidak kembali. Kepahitan muncul di wajah Flooding Lake City Lord saat matanya menjadi tertekan. Mendengarkan sampai di sini, hati Zhao Feng berjuang dan tidak bisa tetap tenang. Itu bukan hanya rasa bersalah. Sepertinya ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Hati tenang Zhao Feng sepertinya retak. Dia memiliki instan di mana, jika dia tidak melakukan apa-apa, retakan di hatinya hanya akan melebar. Apakah ini, simpul hati? Zhao Feng tidak berpikir bahwa itu kecelakaan Liu Qinxin akan sangat mempengaruhi dia. Sepertinya dia tidak pernah memikirkan itu,
mungkin jika Liu Qinxin meninggal, janji itu tidak akan berlaku lagi. Namun, begitu Zhao Feng mulai berpikir seperti ini, perasaan di hatinya akan menguat dan retakannya akan semakin besar. Perlahan-lahan, tanda-tanda perjuangan muncul di wajah Zhao Feng dan dia mulai berkeringat dingin. Fenger, ekspresi Danau Kota Banjir Lord berubah secara dramatis saat dia berseru. Dia sepertinya tidak menyadari bahwa itu dia memanggil Zhao Feng apa yang dia gunakan untuk memanggilnya kembali ketika dia tinggal di istana Tuan Kota. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi biru dingin, yang langsung menenangkannya. Namun, dia tahu ini tidak akan memperbaiki retakan di hatinya. Zhao Feng, Lord City Lake yang membanjiri berbicara dengan nada serius, saya berharap bahwa itu kecelakaan Qinxin tidak akan mempengaruhi keadaan hati Anda. Kamu adalah keajaiban terbaik dari benua bunga Azure dan jenius nomor 1 di Canopy Great Country. Roh Qinxin di surga tidak ingin melihatmu terpengaruh karena dia. Petik 2. Mata Danau Kota Pengembalaan mulai berkaca-kaca saat dia berbicara. Ketika Zhao Feng mendengar roh Qinxin di surga, dia sepertinya terkena petir dan bingung. Paman Liu, kita tidak dapat menyimpulkan apakah Qinxin telah meninggal atau tidak tanpa bukti. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Dia tiba-tiba teringat bagaimana Zhao Yufei tidak kembali ke benua bunga Azure, dan dia tidak mati. Dia tahu kesempatan itu sangat tipis. Fenger, kamu tidak perlu menghiburku. The Lake City pengembara menggelengkan kepalanya. Sudah setahun sejak berakhirnya pertemuan naga sejati suci. Masa lalu adalah masa lalu. Zhao Feng tidak membantah. Dia juga tahu bahwa itu kesempatan Qinxin masih hidup sangat kecil. Paman Liu, apa yang bisa saya lakukan? Emosi Zhao Feng tidak bisa ditenangkan. Mata Danau Kota Lake yang berkilauan berkelap-kelip saat dia memeriksa keajaiban luar biasa ini. Kekuatan Zhao Feng tidak dapat diduga dan Lord Kota Lake yang membanjiri tidak dapat melihat melalui itu. Dia tahu bahwa itu Zhao Feng memiliki potensi dan mungkin bisa melakukan apapun yang dia minta. Namun, pemikiran ini segera terlintas di benak Floating Lake City Lord. Zhao Feng, kita perlu memastikan apakah dia sudah mati atau belum terlebih dahulu dan memperbaiki simpul hatimu. Sang pengembap Lake City Lord berkata perlahan. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Sang pengembara Lake City yang membanjiri tidak meminta sesuatu yang konyol dan malah membantunya. Tentu saja, baik penguasa Lake City yang membanjiri dan Zhao Feng ingin tahu apakah Liu Qinxin telah meninggal atau tidak. Bolehkah saya bertanya kepada Paman Liu, apa yang dapat saya lakukan untuk memastikan apakah dia hidup atau mati? Zhao Feng mulai berpikir, warisan sangat jauh dari benua bunga Azure dan mereka tidak tahu lokasi spesifik dari warisan langit Seinkin. Ada dua cara. The Lake City Lord berhenti sejenak sebelum berbicara. Yang pertama adalah untuk menemukan Sky Seinkin Inheritance sendiri atau menunggu untuk pasangan Secret True Dragon Gathering berikutnya dan menemukan seseorang untuk masuk ke dalam untuk mencari tahu. Zhao Feng dan yang lainnya menggelengkan kepala mereka. Metode ini terlalu mengandalkan keberuntungan. The Sky Seinkin warisan hanya muncul 2 atau 3 kali dalam 10.000 tahun terakhir. Siapa yang tahu kapan itu mungkin muncul lagi? Selanjutnya, Secret True Dragon Gathering hanya diadakan setiap 10 tahun sekali. Metode kedua, Dao Ramalan dapat melihat hasil masa depan. Mata air terjun kota Lake menyala. Ramalan, mata Zhao Feng menyala juga. Keilahian 6 warlock dari negara besar Kanopi mungkin memiliki kekuatan ini. Satu-satunya masalah adalah saya sudah meminta bertemu dengan Sage beberapa kali, tetapi saya tidak pernah memiliki keberuntungan untuk melakukannya. Petik 2. Six Warlock Divine Sage. Mata Zhao Feng menyipit sambil melirik ke arah Jiang Sanfeng dan Dai Ye di sampingnya. Itu bukan pertama kalinya Zhao Feng telah mendengar tentang gelar Six Warlock Divine Sage. Dia tiba-tiba teringat Liu Qinxin menceritakan kisah Sage mengambil murid. The Sage mengambil 3 murid perempuan yang dikultivasikan Dao of Life, Dao of Charm, dan Dao of Entertainment masing-masing. Orang yang dikultivasikan Dao of Charm adalah Empress Qin. Pengetahuan ini tidak terlalu rahasia di antara eselon atas negeri Kanopi besar. Menurut apa yang dikatakan Liu Qinxin, orang yang dikultivasikan Dao hiburan adalah ibunya, yang dibunuh oleh Ratu Qin. Master Qinxin adalah orang yang mengkultivasikan Dao of Life, dan gurunya menyuruhnya mengganti namanya karena itu menyangkut masa depannya. Ini berarti bahwa itu Liu Qinxin adalah junior dari Dao of Life dan Dao of Entertainment Cultivators. Sebuah gambar perlahan terbentuk di pikiran Zhao Feng. Jadi, senior Qinxin adalah Sage Keilah 6 Warlock. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berkata, itu benar, Qinxin bahkan harus bertemu dengan Sage sebelum pertemuan naga sejati suci.
Pada saat itu, Sage menghitung bahwa itu kemungkinan warisan-warisan surga yang terhubung ke benua meningkat. Petik 2. The Lake City Lake yang membanjiri Lord mulai berpikir. Zhao Feng terdiam. Sepertinya Divine Six Warlock Divine tidak sederhana. Bahkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye datang ke area Cloud memiliki Sage 6 Warlock di belakangnya. Pada saat itu, Zhao Feng bingung mengapa wakil patriark darah besi sekte begitu yakin bahwa itu Zhao Feng tidak mati dalam warisan dan mengapa wakil patriark berusaha keras untuk menemukannya. Jika seseorang tidak kembali setelah sekian lama, kemungkinan besar mereka mati. Wakil patriark benar-benar bertemu dengan Sage dan mengirim orang-orang untuk menemukan ketua chapter Zhao. Kami hanya salah satu grup yang dikirim ke area Cloud. Petik 2. Jiang Sanfeng menganggukkan kepalanya dan memastikan. Memang. Mata Zhao Feng berbinar-binar. Semakin dia tahu, semakin misterius si bijak itu. Meskipun Six Warlock Divine Sage tidak berpartisipasi dalam urusan Canopy Grid Country, statusnya sangat tinggi. The Sage sangat berpengetahuan dan tahu hampir segalanya, arai, ramalan, geografi. Desas-desus mengatakan bahwa itu bahkan mereka di inti asal realem pergi mengunjungi Sage. Sepertinya aku harus pergi ke menara Divine Six Warlock. Zhao Feng memutuskan dan perlahan berdiri. Untuk mulai dengan, ia dan Lake City Kota Banjir adalah musuh karena sekte darah besi dan hubungan keluarga Liu. Sang pengembara Lake City tahu ini juga dan tahu Zhao Feng tidak bisa tinggal lama di sini. Zhao Feng, Sage telah berada di pengasingan dan bahkan tidak melihat Ratu Qin. Sang pengembara Lake yang terancam diperingatkan. Permaisuri Qin adalah murid Sage, jadi orang bisa melihat betapa sulitnya mengunjungi Sage dari fakta bahwa itu bahkan murid Sage tidak dapat melihat Sage. Tidak peduli betapa sulitnya, itu selalu patut dicoba. Zhao Feng bangkit, mengucapkan selamat tinggal, dan meninggalkan istana City Lord dengan Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Pada titik waktu ini, para ahli keluarga Liu di dekat danau kota banjir hanya bisa menonton burung emas dan hijau mengambil tiga pergi. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Beberapa saat kemudian, berita tentang Zhao Feng yang menekan dua True Lord Ranks tersebar di seluruh banjir Lake City. Bisa dibayangkan bahwa itu, tidak lama setelah potongan berita pertama itu menyebar, berita tentang Zhao Feng yang kembali ke benua akan menyebar ke seluruh Canopy Grid Country. Kami akan pergi ke Gunung Tiegan terlebih dahulu. Zhao Feng berkata dengan lemah saat dia pada burung emas dan hijau. Meskipun Jiang Sanfeng bingung, dia tidak ragu sebelum menuju Gunung Tiegan. Setengah waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh kemudian, Zhao Feng bertemu dengan Guru Tiegan. Zhao Feng, kamu kembali. Tuan Tiegan terkejut, matanya hampir menonjol saat dia melihat Zhao Feng. Setelah pertemuan naga sejati suci, Zhao Feng dianggap sebagai keajaiban luar biasa, dan ada banyak desas-desus bahwa itu dia tidak kembali dari warisan. Seperti kebanyakan orang, Guru Tiegan mengira Zhao Feng meninggal di warisannya, dan dia tidak memiliki banyak harapan. Tuan Tiegan, saya di sini untuk sesuatu hari ini. Zhao Feng langsung menuju ke masalah di tangan. 2 tahun lalu, Zhao Feng datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kerajinan roda cahaya dan kegelapan. Meskipun Zhao Feng tidak melihat cetak biru asli dan tidak berpartisipasi dalam proses yang paling penting, dia tahu segalanya tentang bagian yang sebenarnya. Gambar-gambar dari semua bagian masih jelas dalam pikirannya. Itu tidak akan terlalu sulit jika mereka ingin membuat versi yang disederhanakan dari roda cahaya dan kegelapan. Dengan kultivasi dan kontrol Anda saat ini, tidak akan sulit untuk membuat versi sederhana dari roda cahaya dan kegelapan, atau bahkan semuanya, jika Anda bekerja dengan saya. Tuan Tiegan tertawa, dia jelas sangat percaya diri pada Zhao Feng. Kembali ketika mereka berhasil membuat Wheel of Light and Darkness, setengah pekerjaan dilakukan oleh Zhao Feng. Pada saat itu, Zhao Feng hanya berada di langit ke-6 atau ke-7 dari alam yang ditinggikan, dan kekuatan garis matanya bahkan tidak 1/10 seperti sekarang. Tentu saja, itu selama Anda memiliki materi. Saya percaya bahwa itu darah besi sekte seharusnya tidak begitu miskin. Namun, jika Anda ingin membuat roda cahaya dan kegelapan yang lengkap, Anda perlu wakil patriark untuk setuju, karena saya harus menjaga rahasia cetak biru asli. Petik 2. Kata-kata Tuan Tiegan bergiliran. Bahkan jika Zhao Feng ingin membuat versi yang disederhanakan, jumlah sumber daya yang dibutuhkan masih sangat besar. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya. Selain itu, saya tidak membutuhkan versi lengkap. Petik 2. Senyum Zhao Feng mengandung keyakinan. Berapa banyak rampasan perang yang dia dapat dari Purple Saint Ruins dan membunuh semua True Lord Ranks.
Karena batasan First Elder di kultivasinya, dia tidak akan bisa menggunakan versi lengkap dari roda cahaya dan kegelapan. Kita harus tahu bahwa itu setengah leluhur dari wakil Patriark Origin Core Realm kultivasi hampir tidak cukup untuk menggunakan kekuatan Wheel of Light and Darkness. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Master Tiegan memasuki bengkel. Zhao Feng mengambil sejumlah besar sumber daya berharga, dan pegunungan batu kristal utama. Apa ini cukup? Zhao Feng bertanya. Itu lebih dari cukup untuk membuat kerajinan yang asli. Petik 2. Mata Guru Tiegan menonjol, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan cinta ketika dia melihat tumpukan sumber daya. Sebagian besar sumber daya di sini punah di benua ini. Kembali ketika wakil Patriark ingin membuat roda cahaya dan kegelapan, dia telah menggunakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan Iron Blood Religion tidak dapat dengan mudah menyusun yang kedua. Namun, Zhao Feng tampaknya mengeluarkan sumber daya tersebut dengan mudah. Nilai dari sumber daya ini lebih dari cukup untuk membuat benda yang nyata jika Anda inginkan, tetapi mereka akan memakan waktu sekitar setengah bulan untuk menyelesaikannya. Tuan Tiegan berkata, meskipun sumber daya yang Zhao Feng ambil sangat mirip dengan sumber asli, ada beberapa perbedaan kecil. Oke, dalam setengah bulan ini, aku akan berada di Menara Divine Six Warlock. Zhao Feng tidak terkejut. Dia mengirim orang untuk mencari sumber daya di area Cloud, tetapi karena area Cloud jauh, beberapa sumber daya tidak dapat ditemukan dan memerlukan pengganti. Setelah tugas itu selesai, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye pergi. Zhao Feng ini sangat kaya. Tuan Tiegan tidak bisa membantu tetapi berpikir ketika dia melihat 3 cuti tersebut. Sumber daya yang Zhao Feng keluarkan bernilai lebih dari 10 kali lipat nilai roda cahaya dan kegelapan yang disederhanakan, tetapi Zhao Feng memberikan sisa-sisanya kepada Master Tiegan sebagai pembayaran. Guru Tiegan jelas tidak tahu bahwa itu Zhao Feng bahkan memiliki barang kelas bumi yang legendaris. Mengapa dia peduli tentang beberapa item kelas spiritual? Bahkan 10.000 item kelas spiritual bersama tidak akan sebanding dengan barang kelas bumi. Pangkat dari roda cahaya dan kegelapan yang lengkap adalah antara tingkat spiritual tingkat tinggi dan tingkat puncak. Versi yang disederhanakan akan berada di atas kelas spiritual tingkat tengah biasa karena harus berfungsi sebagai lengan elder pertama. Dang. Setelah 3 kiri, item di bengkel mulai bergetar, seolah-olah mereka takut pada sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Guru Tiegan berubah secara dramatis. Ini tidak terjadi bahkan ketika roda cahaya dan kegelapan tercipta. Namun, menjadi seorang pandai besi, ia segera teringat kegelisahan barang-barang yang dibuat olehnya ketika Zhao Feng memasuki bengkel. Ketika Zhao Feng pergi, barang-barang ini sepertinya menghela nafas. Hanya barang-barang di kelas puncak kelas spiritual atau barang-barang kelas bumi yang rusak yang dapat memiliki efek seperti itu, tetapi sebagian besar berada di tangan penguasa. Guru Tiegan memikirkan tentang rahasia Zhao Feng. Beberapa hari kemudian, burung emas dan hijau memasuki kedalaman bukit. Ketua Chapter, kita hampir berada di Menara Divine Six Warlock. Dai Ye menunjuk ke arah depan. Zhao Feng tersenyum, aku sudah melihatnya. Mata spiritual lordnya melihat menara 6 sisi berwarna hitam pekat. Menara Divine Six Warlock memiliki 49 lantai, dan itu diselimuti oleh kekuatan misterius yang berhasil sedikit menahan mata roh lord milik Zhao Feng. Untuk menghormati, Zhao Feng tidak mengedarkan kekuatan garis darahnya jika itu membuat Sage tidak bahagia. Ketiganya menyingkirkan burung emas dan hijau dan turun di depan menara Divine Six Warlock. Zhao Feng adalah yang pertama datang dan dia tidak menyembunyikan aura peringkat Lord sejatinya. Saat ini ada lusinan pengunjung di sini. Banyak dari mereka berada di True Spirit Realm, dan 4 atau 5 dari mereka berada di True Lord Rank. Peringkat Lord sejati lainnya telah tiba, dan dia sangat muda. Ekspresi beberapa pengunjung berubah. Bahkan Rank Lord sejati lainnya memeriksa Zhao Feng dengan terkejut. Itu dia, itu sebenarnya dia. Petik 2, Zhao Feng, salah satu dari 5 keajaiban luar biasa dari Secret True Dragon Gathering. Seruan datang dari para pengunjung. Banyak yang cepat mengenali Zhao Feng. Zhao Feng juga melihat beberapa figur yang dikenalnya. Kedatangan Zhao Feng menyebabkan orang-orang di depan menara Divine Six Warlock untuk berdiskusi. Zhao Feng adalah salah satu dari 5 makhluk luar biasa dari Secret True Dragon Gathering. Beberapa orang segera mengenalinya. Lebih dari setengah tahun telah berlalu sejak akhir pertemuan naga sejati suci, dan nama dari produser luar biasa tersebar di seluruh benua. Di antara kelima-kelima yang luar biasa, Zhao Feng dan Yu Tianhao adalah tuan hebat yang berdiri di puncak era saat ini.
Mata Zhao Feng memindai melalui kerumunan dan dia melihat beberapa figur yang dikenalnya. Ada Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan bahkan Mo Tianyi dari klan Yuan Surgawi. Terlepas dari mereka, ada juga wanita cantik berpakaian serba hitam yang aura anehnya unik. Ketika wanita berbaju hitam melihat Zhao Feng, dia berhenti sedikit. Zhao Feng, kamu kembali dari warisan. Bagaimana keadaan Suster Yu Fei? Mo Tianyi bertanya segera setelah ia melihat Zhao Feng. Seluruh alasan dia berada di Menara Divine 6 Warlock di tempat pertama adalah untuk mengkonfirmasi apakah Zhao Yufei masih hidup atau tidak. Dia belum kembali ke benua bahkan setelah berada di pusaka misterius selama 6 bulan, tetapi klan Yuan Surgawi tidak pernah menyerah. Ketika Mo Tianyi mengajukan pertanyaannya, semua ahli di realem roh sejati, terutama mereka yang berada di peringkat Tuan benar, mendengarkan. Secret True Dragon Gathering terbaru adalah yang terbaik dalam beberapa milenium. Tidak hanya semua 4 warisan agung turun, bahkan ada warisan tak dikenal yang kuat. Sebelum ini, 2 orang yang memasuki warisan tidak diketahui itu belum kembali, tapi sekarang, salah satu dari mereka kembali, jadi yang lain semua penasaran. Mo Tianyi, Zhao Feng tersenyum samar dan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ada banyak orang di depan Menara Divine Six Warlock. Mengapa Zhao Feng dengan mudah memberikan informasi tentang warisan yang tidak diketahui? Mo Tianyi merasa sedikit canggung. Dia telah bergegas. Itu bukan tempat yang baik untuk membicarakan tentang rahasia ini. Orang-orang yang mendengarkan jelas kecewa, dan alis dari beberapa peringkat Tuan benar berkerut, jelas tidak puas. Zhao Feng berdiri dengan senyum percaya diri dan tangannya di belakang punggungnya. Dengan kekuatannya, dia tidak takut apapun. Saudara Zhao, saya sangat terkejut melihat Anda di sini. Aku yakin para tetua dari klan Yuan Surgawi akan senang melihatmu. Petik 2. Mo Tianyi tersenyum dan menyapa Zhao Feng. Dia tidak segera menindaklanjuti warisan misterius itu. Pangeran Jin, Tian Yunzi, dan perusahaan segera datang untuk menyambut Zhao Feng juga. Bahkan mereka yang tidak mengenalnya datang untuk memperkenalkan diri. Itu adalah kemuliaan untuk berbicara dengan seorang prodigi luar biasa, dan kisah seperti itu bisa diceritakan kepada teman-teman mereka nanti. Zhao Feng dengan rendah hati berinteraksi dengan para ahli. Karena semua orang menunggu di sini, bagaimana situasi di Menara Divine Six Warlock? Zhao Feng bertanya, jelas ada banyak orang di sini yang ingin meminta petunjuk atau butuh ramalan. Tian Yunzi ingin berterima kasih kepada Sage dan menerima petunjuk. Mo Tianyi ada di sini untuk meminta Sage untuk lokasi Zhao Yufei. The Sage telah berada di pengasingan selama beberapa bulan terakhir dan meramalkan masa depan benua. Tidak ada yang tahu kapan Sage akan keluar. Mungkin sebentar lagi atau mungkin sebentar. Petik 2. Itu benar, kami semua menunggu di sini untuk Sage. Ini adalah kesempatan. Petik 2. Semua orang mengoceh. Zhao Feng mendapat inti dari situasinya setelah mendengar semuanya. Secara sederhana, ini adalah garis, dan semua orang menunggu. Aku harus membuat roda cahaya dan kegelapan dan kembali ke markas besar darah besi. Pikir Zhao Feng, dia tidak bisa menunggu terlalu lama, tetapi jika dia pergi setengah jalan, dia mungkin akan kehilangan chance pertemuan orang bijak. Ketika Sage keluar dari pengasingan, Sage mungkin mulai bepergian di semua tempat. Akan sulit untuk menemukan Sage pada waktu itu. Jiang Sanfeng dan Daiye terbang dan mendarat di kiri dan kanan Zhao Feng. Ketua Chapter, biar ku coba. Mungkin jika Sage tahu bahwa itu salah satu dari produser luar biasa ada di sini, dia akan keluar. Petik 2. Jiang Sanfeng tersenyum dan menyarankan. Dia ingin menyelesaikan ini secepat mungkin sehingga Zhao Feng bisa kembali ke Sekte Darah Besi. Zhao Feng tidak menghentikannya, keheningannya menandakan Jiang Sanfeng untuk mencoba. Semoga para Priest of the Six Warlock Divine Tower melaporkan bahwa itu pemimpin Chapter Zhao, salah satu dari 5 Overwhelming Prodigies, ada di sini. Jiang Sanfeng mengangkat kepalanya dan berteriak pada figur di Menara Divine Six Warlock. Terlepas dari Sage legendaris, ada ahli dan imam lain yang hadir. Salah satu dari 5 produser luar biasa. Angka-angka di Menara Divine Six Warlock tampak aneh di bawah. Bagaimanapun, bukan hanya Sage yang bisa melakukan hal-hal suci. Kelima produser luar biasa dari era ini melampaui beberapa lusin generasi terakhir dan akan memimpin masa depan benua ini. Beberapa imam tahu beberapa ramalan. Oleh karena itu, penampilan Zhao Feng juga menarik rasa ingin tahu dari beberapa ahli dalam Menara Divine Six Warlock. Beberapa ahli ramalan memandang Zhao Feng dengan mata berbinar-binar dan mulai divine masa depannya. Namun, sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan hasil apapun.
Salah satu tetua berjenggot putih menutup matanya dan mulai memohon lebih jauh dengan tubuh gemetar. Wah, darah melesat keluar dari mulut pria tua berjenggot putih itu. Menguasai, imam-imam di dekatnya berseru ketika mereka pergi untuk mendukungnya. Dia memang layak menjadi prodigi luar biasa. Desage pernah berkata mereka akan memimpin puncak benua dan berhubungan erat dengan warisan langit. Petik 2. Pria tua berjenggot putih itu mengusap darah saat dia mengamati dengan seasteris sama pemuda berambut biru itu. Kekacauan sementara di menara Divine Six Warlock membuat lusinan orang di bawah saling memandang. Tak satu pun dari mereka akan berpikir bahwa itu, Master, ramalan akan batuk darah ketika melakukan ramalan pada Zhao Feng. Zhao Feng tetap bergeming dan tidak peduli dengan para imam di menara Divine Six Warlock. Lansia dari menara keajaiban 6 Warlock, ketua chapter memiliki masalah penting untuk ditanyakan kepada Sage. Saya harap Anda bisa membiarkannya masuk. Petik 2. Jiang Sanfeng dengan cepat berkata. Mendengar ini, kelompok di depan menara Divine 6 Warlock itu penuh harap. Mungkin prodigi luar biasa dapat menerima perlakuan khusus dari menara Divine Six Warlock. Rasa dingin menerangi mata wanita yang ditutupi warna hitam di samping Pangeran Jin. Orang tua berjanggut putih di Six Warlock Divine Tower terbatuk. Desage mengatakan dia akan muncul ketika waktunya tepat. Meskipun saya sangat tertarik untuk membantu produktif luar biasa, saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Petik 2. Mendengar ini, kelompok itu kecewa. Zhao Feng tidak terkejut. Dia berbalik ke wanita hitam di sebelah Pangeran Jin. Permaisuri, kita belum pernah bertemu. Zhao Feng tersenyum. Tatapannya sepertinya melihat melalui cadar hitam menutupi wajah wanita itu. Kamu. Wanita itu terkejut dan harumpet dingin saat dia merobek cadar hitam, mengungkapkan wajah eksotis. Setiap tindakan dan setiap napasnya membawa pesona dalam jumlah maksimum. Empress Qin, para ahli yang hadir terkejut. Sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa itu bahkan Permaisuri Qin sedang menunggu Sage. Jika bahkan murid Sage harus menunggu, sepertinya kita tidak akan bisa melihat Sage dengan mudah. Banyak yang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Dengan Permaisuri Qin mengungkapkan dirinya, suasana menjadi tegang. Zhao Feng dan Empress Qin saling menatap. Yang terakhir tidak menyembunyikan sikap dingin atau niatnya, melepaskan aura peringkat Lord sejatinya. Saat itu, berita tentang penculikan Zhao Feng, Ratu Qin telah mengejutkan negara besar itu. Kapan Permaisuri Qin pernah dipermalukan seperti itu sebelumnya? Sekarang mereka bertemu sekali lagi, matanya merah. Zhao Feng, surat perintah untuk Anda dari Imperial belum kedaluarsa. Permaisuri Qin tidak menghormati Zhao Feng. Dia juga tahu bahwa itu Dao of Charm miliknya tidak berpengaruh pada prodigi luar biasa ini. Apakah itu benar? Yah, saya tidak keberatan menculikmu lagi. Petik 2. Zhao Feng tertawa dengan senyum mengejek. Menculik ratu lagi. Mendengar ini, hati semua orang yang hadir terkejut. Zhao Feng tidak hanya arogan, keberaniannya telah mencapai langit. Orang harus tahu, ini adalah negara besar Kanopi, yang diperintah oleh Imperials. Kamu, beraninya kamu mengatakan itu padaku. Kemerahan samar muncul di wajah Empress Qin, dan hati banyak orang melesat. Zhao Feng tetap diam dan tidak terpengaruh. Keduanya saling memandang dan, meskipun Permaisuri Qin marah, dia tidak melakukan apa-apa. Pangeran Jin, yang berada di belakang Ratu Qin, tercengang. Dia tidak bisa membayangkan tingkat apa yang telah dicapai Zhao Feng baginya untuk mengejek Qin peremajaan begitu saja. Dan setelah berita ini tersebar, desas-desus pasti akan mengatakan bahwa itu Zhao Feng telah memukul pada Permaisuri Qin, meningkatkan ketegangan antara Imperials dan Iron Blood Religion. Jika ini berjalan buruk, ini bahkan bisa memicu perang antara keduanya. Ratu Qin ini dapat menahan diri dari menyerang saya. Zhao Feng berpikir tentang bagaimana cara untuk mendapatkan Permaisuri lebih marah atau apakah dia harus membawanya sekarang. Tepat pada saat ini, miau. Teriakan kucing yang aneh terdengar di udara. Hati banyak orang bergerak saat mereka berbalik ke arah menara 6 Warlock. Ceng, seekor kucing perak dan hitam menguap malas saat melompat keluar dari menara keajaiban 6 Warlock. Apakah ini kucing yang selalu bersama Sage? Mata banyak orang menyala. Mereka telah mendengar banyak desas-desus tentang Sage, dan selalu ada titik yang tetap sama, ada kucing selalu bersama Sage tidak peduli kemana dia pergi. Ceng. Kucing perak dan hitam yang malas melompat ke bahu Empress Qin. Kucing malas besar, kamu tidak tidur. Empress Qin memiliki ekspresi bahagia. Dia tampaknya akrab dengan kucing malas besar ini. Oke para jenius, sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, semoga selalu dimudahkan segala niat.
rencana dan urusannya. Wassalamualaikum.